Nah, ini ada satu bundel ya pemberitahuan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia ya. Jadi untuk sehubungan dengan hal ini ya, melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap data guru non ASN ya, yang terlampir. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian dicek di kolom deskripsi. Nanti saya linknya ditaruh di sana. Untuk meneruskan informasi penyaluran BSU ya, ini kepada seluruh satuan kerja di wilayah masing-masing ya. Memastikan setiap calon penerima memiliki rekening aktif ya. Memastikan penerima surat pertanggungjawaban mutlak ataupun SPTJM ya. Nah, di sini kriterianya itu seperti apa ya untuk mendapatkan BSU tersebut ya. Nah, ini maksud tujuannya itu ada petunjuk teknisnya juga ya. Yang dimaksud panduan dalam pemberian bantuan subsidi upah bagi pendidik bukan aparatur sipil negara ya. Tujuannya petunjuk teknis ini bertujuan agar bantuan subsidi upah bagi para pendidik dapat diberikan secara efektif, efisien, dan akuntabel ya. Nah, di sini ada sasarannya juga. Sasarannya ini untuk guru non ASN yang tercatat dalam pangkalan data Kementerian Agama ya, baik dari RA maupun sampai madrasah. Di sini ada kriterianya. Kriteria guru ASN, non ASN, madrasah penerima BSU adalah sebagai berikut ya. Yang pertama di sini memiliki nomor induk kependudukan atau NIK ya. Tentu Bapak Ibu sekalian pasti sudah pada mempunyai KTP ya. Yang kedua ini aktif mengajar pada RA ya, MI, MTS, dan MA atau MAK, dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terdaftar di dalam emis GTK ya, tentu di situ harus aktif. Min, gimana kalau saya aktifnya itu 2020 ya sampai 2023. Misalkan di tahun 2022 itu tidak aktif. Kalau ketika Bapak Ibu sekalian keluar ataupun off datanya, mungkin di sini akan rancu, datanya anomali. Ya, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan. Tapi kalau datanya, pangkalan datanya tetap on sampai sekarang, itu akan masuk dalam kategori ataupun dari kriteria BSU ya. Nah, yang ketiga ini yang belum memiliki sertifikat pendidik ya, buat bagi guru-guru non ASN yang belum PPG ya. Memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK ID ya. Kalau di Kemenag itu ada PEG ID. Jadi kalian yang sudah memiliki PEG ID biasanya ketika sudah masuk dalam PTK itu udah muncul ya, langsung muncul. Kalau di dinas mungkin NUPTK, tapi kalau di sini ada PTK ID dulu ya sebelum ke NPK. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai guru madrasah. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai ini Pak tentu pasti mempunyai SK pengangkatan guru ya sebagai guru madrasah di sekolah mana gitu ya. Yang baik itu pengangkatan maupun SK tugas di dalamnya ya. Nah, yang keenam bukan penerima bantuan sejenis yang bersumber dari DIPA ya. Tentu ini akan dibiayai dari DIPA, makanya ketika Bapak Ibu sekalian yang sudah mempunyai bantuan subsidi yang bersumber dari DIPA mungkin tidak akan menerima lagi ya. Nah, yang ketujuh di sini belum mencapai usia pensiun 60 tahun. Tentu di sini ketika udah pensiun itu tidak bisa mendapatkannya. Nah, di sini yang terakhir mengisi dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nanti kita bahas SPTJM-nya. Nanti saya ditaruh di link deskripsi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja, tinggal diedit ya. Terus di sana memakai materai. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan bantuan dari DIPA ya, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, itu tidak akan mendapatkan lagi. Mungkin itu ya Bapak Ibu kriteria yang mendapatkan BSU untuk tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada sanksi ya. Guru non ASN pada madrasah yang terbukti menerima BSU tidak sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hati-hati ya, jangan sekali-kali memanipulasi data. Kita sesuaikan aja data real yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian.
Nah, untuk SPTJM-nya kita lihat di sini ya. Nah, ini ada contoh SPTJM-nya, Bapak Ibu ya. Tinggal menggantikan namanya di sini ya, disesuaikan dengan nama. Ini namanya disesuaikan dengan nama Bapak Ibu sekalian yang tertera dalam Excel. Nik itu sesuaikan dengan pribadi, jabatan di sini guru ya. Dan unit kerjanya di sini untuk sekolah masing-masing ya, dan alamat di sini bukan alamat Bapak Ibu tapi alamat sekolah ya. Nah, di sini juga dengan ini menyatakan ya. Yang di bawahnya ini disesuaikan kotanya, tanggal dan bulannya, kan mungkin bulan sekarang ya, memakai materai 10.000. Dan ini biasa seperti biasa memakai nama, disesuaikan aja namanya yang berada di Excel spreadsheet ya. Kalau sudah nanti ditandatangani ya. Lalu ini bisa dibawa ke bank penyalur. Kalau untuk banknya Bapak Ibu bebas ya, banknya biasanya kalau diprioritaskan itu BJB, Syariah ataupun BSI ya. Tapi kalau tidak mempunyai, yang penting rekening Bapak Ibu sekalian masih aktif ya, bisa dipakai. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada teman kalian yang belum mengetahui tentang SPTJM, caranya gimana dan dimana downloadnya, silahkan di-share video ini sebanyak mungkin ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Mungkin itu ya teman-teman.